Anda masih bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News terkait rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Kepala PPATK. Dan sudah bergabung bersama kami sekarang adalah koresponden CNN Indonesia, Ausi Riondolu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang mengikuti jalannya RDP. Rio, seperti apa dinamika rapat dengar pendapat sore hari ini dari Anda yang mengikuti di lapangan seperti apa, Rio? Ya, selamat sore Putri. Memang benar sekali bagaimana rapat pada hari ini antara Ketua Komite dari TPPU, Mahfud MD, dan juga tadi dihadiri oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, lalu kemudian juga ada Kabar Reskrim yang juga hadir pada rapat pada hari ini. Memang harus saya katakan bahwa rapat yang cukup panas sejak awal diadakan pada pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat. Namun, satu kesimpulan yang kami dapatkan hingga jelang buka puasa ini, masyarakat masih belum diperjelas terkait dengan asal-usul transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun. Kenapa? Karena dari laporan ataupun dari data yang diberikan oleh Mahfud MD di dalam rapat bersama Komisi 3 tadi ini ternyata data yang berbeda seperti apa yang pernah disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 pada beberapa saat yang lalu. Misalkan satu hal saja saya bisa sebutkan dari data yang disebutkan oleh Sri Mulyani pada rapat Komisi 11 pada saat itu. Bagaimana dari 300 surat dengan nilai transaksi 349 triliun, ini ada 100 surat dengan nilai 74 triliun yang ditujukan kepada APH dan juga kementerian lembaga yang lain, lalu 65 surat terkait dengan data transaksi debit korporasi dan juga perusahaan sebesar 253 triliun, dan ini yang terakhir adalah bagaimana ada 135 surat terkait dengan pegawai Kementerian Keuangan yang kaitannya berhubungan langsung dengan oknum di dalam Kemenkeu. Ini disebutkan oleh Menkeu sebesar 3,3 triliun saja. Tapi kemudian pada hari ini apa yang dipaparkan oleh Mahfud MD dan juga Kepala PPATK bahwa data yang memang terkait langsung dengan pegawai Kementerian Keuangan ini sebenarnya sebesar 35 triliun. Ini berarti ada data yang cukup berbeda dari apa yang dipaparkan oleh Sri Mulyani pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 pada saat itu dan juga pada hari ini dari data yang dipaparkan oleh Kepala PPATK dan juga Mahfud MD. Untuk memperdalam, saya saat ini sudah bersama dengan anggota Komisi 11 yang pada hari ini ditugaskan oleh fraksinya untuk mengikuti rapat bersama dengan PPATK dan juga Mahfud MD terkait dengan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun dari fraksi Golkar, Misbakun. Bang Musman. Selamat sore, Bang Misbakun. Selamat sore, Mas. Anda mengikuti rapat dengan detail dengan Sri Mulyani di Komisi 11 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Bahwa tadi dipaparkan Anda juga dalam penyampaian pendapat menyatakan bahwa saya merasa dibohongi pada saat rapat dengan Menkeu pada saat itu. Karena datanya berbeda. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, karena pada saat rapat dengan Komisi 11, Menteri Keuangan dengan sangat detail menyampaikan bahwa menerima surat tanggal 9, tetapi katanya suratnya tanggal 7, kemudian diumumkan tanggal 8. Ya kan? Dengan semua argumentasi data ke publik seperti apa, tapi kemudian ternyata bisa dijelaskan dengan sangat baik oleh Menteri Keuangan kepada kita pada rapat hari Senin yang lalu, tanggal 27 Maret. Dijelaskan ada 349, ternyata yang berkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan hanya 3,3 triliun. Itu pun mutasi debit kredit, menyangkut penghasilan, menyangkut tunjangan, menyangkut konsumsi, dan kemudian kegiatan keluarga. Dan kemudian ada klarifikasi berkaitan dengan kenaikan promosi jabatan. Clear. Tetapi hari ini PPATK sendiri, Kepala PPATK-nya sendiri, Pak Ivan, menyampaikan bahwa yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan saja, pegawai clear menyampaikan 35 triliun, 35, sekian. Kan berbeda 35 dengan, bahkan Pak Mahfud menstate dengan jelas, clear menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani pada saat rapat dengan Komisi 11 tidak berdasarkan fakta. Loh, fakta mana nih? Bu Sri Mulyani menyampaikan berdasarkan fakta, Pak Mahfud menampakkan bahwa Bu Sri Mulyani tidak berdasarkan fakta. Itu Pak Ivan bahkan menjelaskan, clear dijelaskan bahwa hanya menyangkut pegawai loh.
Karena Bu Sri Mulyani dalam penjelasannya itu macam-macam. Bahkan dia mengasumsikan itu disamarkan dalam bentuk perusahaan cangkang, pemegang sahamnya itu keluarga, istri, anggota keluarga, kaitannya proksi juga disampaikan. Dalam asumsi. Dalam asumsinya dia. Kan dalam inisial waktu itu ya? Ya, lah itu yang terjadi. Lah inilah yang menjadi pertanyaan saya. Sekarang siapa yang bisa kita pegang? Menteri Keuangan atau Pak Mahfud ini? Nah, kita sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang clear. Bahkan dengan penjelasan Pak Mahfud tadi, penuh dengan puja-puji kepada Menteri Keuangan, tetapi penjelasannya, kalimatnya, puja-pujinya, ya kan, di kata-kata, faktanya berbeda. Ini saya nggak tahu basa-basi apa lagi nih. Lah ini yang bisa jelaskan kepada masyarakat terkait dengan rapat dengan Komisi 3 dengan Ketua Komite Nasional TPPU. Nah, artinya kan memang benar bahwa data yang Anda sendiri mengikuti 2 rapat itu begitu ya. Ada data yang berbeda dari apa yang disampaikan hari ini dan juga kemarin. Bahwa tadi Pak Mahfud MD juga sempat menyebutkan tidak tahu siapa yang berbohong. Bahwa dia sempat menyebut surat pernah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Lalu kemudian mungkin saja menutupi informasi tersebut untuk sampai ke Sri Mulyani. Apakah juga Anda mempercayai bahwa... Gini, apalagi kemudian tadi kan setelah asumsi Pak Mahfud juga menyampaikan ada data-data yang Bu Sri Mulyani tidak dapat klarifikasi dari anak buah. Ditutup aksesnya. Ditutup aksesnya loh, tadi kalimatnya itu ditutup aksesnya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ini kan berbahaya ini informasi ini. Kami sebagai partai pendukung pemerintah meminta ini dikonsolidasikan di pemerintah dulu. Jangan dibuka ke publik. Kalau dibuka ke publik seperti ini, publik akan bingung. Seakan-akan ada sesuatu yang ditutupi, seakan ada korupsi besar, padahal TPPU ini kan sebuah proses yang panjang. Proses yang panjang harus butuh pembuktian di pengadilan, predikat kramnya seperti apa, dan masyarakat juga harus tahu bahwa tidak semuanya harus bersifat korupsi. Kejahatannya macam-macam. Ya kejahatan bisa judi, ya kan bisa kemudian perdagangan ilegal, keperdagangan manusia, terorisme dan sebagainya, termasuk korupsi gitu loh. Lah, ini yang harus dijelaskan. Jangan sampai kemudian masyarakat tahunya bahwa antara pejabat pemerintah setingkat menteri dengan Menko-nya saling berbantah. Padahal mereka berada dalam satu komite. Saya termasuk beruntung mempunyai kemewahan bisa rapat dengan Menteri Keuangan dan bisa rapat dengan Menko Polhukam sebagai Ketua Komite Nasional TPPU. Tapi apa yang disebutkan oleh Prof. Mahfud MD tadi di dalam rapat bahwa dia mengasumsikan bahwa akses informasi itu ditutup oleh bawahannya Kementerian Keuangan, Anda sebagai mitra dari Kementerian Keuangan, apakah memang pernah mencium hal tersebut di dalam Kementerian? Ini kan tadi saya sampaikan juga, saya ini mencurigai juga, jangan-jangan Bu Sri Mulyani dibohongi oleh bawahannya. Karena apa? Pengetahuan Bu Sri Mulyani yang terbatas dan Bu Sri Mulyani orang yang selalu berpikiran positif, bisa saja nanti anak buahnya yang tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Itu. Tapi apakah mungkin? Pertanyaan saya juga kemudian bertanya, apakah mungkin orang-orang yang menjadi eselon 1 di Kementerian Keuangan ini the all Bu Sri Mulyani man? The all Bu Sri Mulyani man. Apakah the all Bu Sri Mulyani man ini berani berbohong kepada Bu Sri Mulyani? Terus kemudian menutup akses informasi yang berkaitan dengan data keuangan yang dikirim oleh PPATK sehingga tidak nyampe ke atas, berhenti di tengah. Ya ini kan dugaan ini kan harus berbahaya loh ini. Makanya saran saya diselesaikan di tingkat pemerintah. Sama tadi yang disampaikan oleh Pak Ivan bahwa asumsi, loh kalau asumsi selesaikan dong. Karena apa? Kalau kepala PPATK-nya kemudian membuka asumsi-asumsi ini kepada publik, semuanya bisa berasumsi. Itu apalagi TPPU itu adalah di sektor keuangan itu adalah kejahatan yang memang sangat kita antisipasi. Karena apa? Sektor keuangan itu sangat canggih, skema-skema transaksi keuangan, model-model keuangan, terus kemudian menyamarkan transaksi, baik itu transaksi real atau transaksi manipulasi atau transaksi yang kemudian di underlying itu sangat itu. Artinya Bang Misbakun, Anda juga bisa memastikan bahwa apa yang diasumsikan oleh Prof. Mahfud MD di dalam rapat bahwa ada akses informasi yang ditutup itu juga Anda rasakan sebagai mitra dari Kementerian Keuangan. Karena tadi Anda sempat menyebutkan dalam kritik kasus Rafael Aluntri Sambodo saja sampai sekarang belum ditersangkakan. Iya,
Pertanyaan saya juga sama, RAT ini salahnya apa gitu loh kalau tadi itu kan. Nah, ini kan yang kita juga, apalagi dia sempat masuk talent, masuk basket talent, terus kemudian dalam 2 hari di drop, dan sebagainya seperti apa. Itu aja. Nah, ini kembali terakhir untuk menjawab apa yang ingin diketahui oleh masyarakat bahwa dari mana asal-usul transaksi mencurigakan 349 triliun ini. Karena ada versi yang berbeda antara Kementerian Keuangan dan juga tadi Ketua TPPU sendiri. Apa yang menjadi usulan Anda untuk kemudian bisa mencerahkan masyarakat terkait dengan ini? Kita tunggu rapat ini sampai selesai. Kita tunggu rapat ini sampai selesai karena kan anggota Komite Nasional TPPU-nya Bu Sri Mulyani kan juga rencananya mau dipanggil juga untuk memberikan klarifikasi. Kalau di ketua sama anggotanya aja berbeda pandangan bagaimana? Ini akhirnya kita bisa membelah. Ketua dan sekretarisnya satu sisi, anggotanya berbeda. Kita nggak tahu ini nanti anggota-anggota yang lain, anggotanya itu kan ada Kejaksaan Agung, ada Polri, Kabar Reskrim dan sebagainya. Ini belum kita dengerin. Itu. Anda juga menyetujui bahwa kalau saja nanti dibentuk panitia khusus untuk memperjelas ini? Saya masih terlalu awal. Kita ngomong seperti itu. Terlalu awal, too early. Langkah-langkah politik itu. Karena klarifikasi ini kan juga belum memberikan jawaban yang dari Sri Mulyani. Baik, terima kasih banyak informasinya. Kita tunggu nanti rapat di dalam. Kita tunggu sampai selesai bagaimana solusinya begitu. Terima kasih banyak Bang Misbakun. Selamat bertugas kembali. Berikut informasi dari anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Golkar yang mengikuti rapat di Komisi 3 DPR, Putri, karena memang ia mengikuti 2 pernyataan yang diberikan oleh 2 menteri ini yang memang berbeda yang seperti yang ia katakan tadi. Bagaimana kita juga akan menunggu karena tadi dalam rapat bersama dengan Komite TPPU ini sudah selesai dari paparan yang diberikan oleh Mahfud MD dan juga Ifan Yustiavandana, lalu kemudian diikuti oleh tanggapan dari 5 fraksi sehingga pada akhirnya masih ada 4 fraksi yang akan ditunggu pernyataannya ataupun pendapatnya dalam rapat dengar pendapat di dalam begitu. Baru nanti kita akan tunggu bagaimana solusi yang akan diberikan oleh Komisi 3 terkait dengan asal-usul transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun tersebut. Putri. Oke, Rio, sebelum Anda tutup, Anda mengikuti rapat sebelumnya di mana ketika DPR memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bisakah Anda memberikan gambaran sebenarnya, mungkin 2 poin saja, apa perbedaannya antara laporan yang disampaikan oleh Sri Mulyani dengan laporan yang disampaikan oleh Mahfud MD hari ini? Oke, 2 poin saja yang dapat saya secara garis besar saja. Misalkan yang pertama dari kronologi pengiriman surat. Itu dulu yang pertama. Bagaimana dalam rapat bersama dengan Komisi 11 beberapa waktu yang lalu, Sri Mulyani menyebut bahwa pihaknya ataupun dirinya ini baru menerima surat pada tanggal 9 Maret 2023 yang tertanggal 7 Maret. Artinya ini surat yang sebenarnya harusnya dikirimkan pada tanggal 7 Maret tapi ia baru menerima pada tanggal 9 Maret. Sementara dari Mahfud MD sendiri, dari Ketua TPPU tadi menjelaskan bahwa surat sebenarnya terkait dengan transaksi mencurigakan ini pertama kali dikirimkan kepada Kementerian Keuangan pertama kali pada tanggal 10 Juni tahun 2009 karena berdasarkan rapat dengan PPATK beberapa saat yang lalu bahwa seluruh surat terkait dengan transaksi mencurigakan ini telah terjadi dari tahun 2009 sampai 2023. Di mana Mahfud MD tadi menyebutkan pertama kali ia mengirimkan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 10 Juni 2009 dan terakhir ini ada pada tanggal 11 Januari 2023. Artinya dari kronologi pengiriman surat saja ini ada versi yang berbeda. Lalu kemudian terkait dengan substansinya. Tadi seperti yang saya sebutkan bahwa dari 300 surat yang telah diterima oleh Kementerian Keuangan yang telah diklasifikasikan oleh Sri Mulyani yang dipaparkan di dalam rapat bersama dengan Komisi 11, ini memang benar ada dengan nilai transaksi 349 triliun rupiah. Tapi kalau kita klasifikasikan lagi menjadi 3 poin utama, itu 100 surat itu dari PPATK yang tertuju kepada APH ataupun kementerian lembaga yang lain sebesar 74 triliun yang artinya ia sebut di dalam rapat Sri Mulyani sempat menyebut bahwa tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Lalu kemudian ada 65 surat terkait dengan data transaksi perusahaan debit maupun kredit begitu sebesar 253 triliun dan yang terakhir adalah 135 surat yang terkait dengan Kementerian Keuangan dan kaitannya dengan korporasi senilai 22 triliun dan itu kalau diklasifikasikan lagi sebesar 18,5 triliun itu terkait dengan korporasi dan 3,3 triliun saja yang fokus
berkaitan ataupun bersentuhan langsung dengan oknum-oknum ataupun pegawai di dalam internal Kementerian Keuangan. Namun di dalam rapat hari ini dari apa yang dipaparkan oleh Mahfud MD sebagai Ketua TPPU dan juga Kepala PPATK Ifan Yustiavandana menjelaskan bahwa dari 349 triliun itu dibagi juga menjadi 3 kelompok, tapi yang terkait langsung dengan oknum ataupun pegawai internal dari Kementerian Keuangan bukan 3,3 triliun, tapi 35 triliun rupiah ya terkait dengan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh oknum pegawai Kementerian Keuangan. Lalu kemudian yang kedua 53 triliun terkait dengan transaksi mencurigakan Kementerian Keuangan dengan pihak yang lain. Dan yang terakhir yang paling besar adalah 260 triliun terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatannya oleh pegawai Kementerian Keuangan. Dari 2 poin tersebut kami dapat pastikan bahwa inilah hal yang berbeda yang mungkin saja akan didalami selanjutnya oleh Komisi 3 DPR, karena tadi dari 5 fraksi yang sudah menyampaikan pendapatnya, secara garis besar mereka mempertanyakan bagaimana koordinasi di antara kementerian lembaga ini dan juga PPATK, karena kalau kita ketahui bahwa dari anggota Komite TPPU. Baik, terima kasih Ausirion Dholu yang melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Nanti kami akan kembali lagi ke gedung DPR RI untuk memberikan gambaran lanjutannya seperti apa jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD.